warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa li baitihi wa dhurriyyatihi ajma'in wa ba'd. Allahumma bika asbahna bika amsayna bika nahya bika namutu ilayka nusyur wa nas'aluka khaira hadzal yawm wa khairan fihi wa ba'da wa na'udzu bika min sharri hadzal yawm wa sharri fihi fa'ala. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa li baitihi wa dhurriyyatihi ajma'in. Baik, sahabat saya dimuliakan Allah, di Jumat ya, pekan nomor 2 terakhir ya. Jumat depan kita lihat kondisi, kita masih kajian atau tidak ya. Kita masuk ke bab yang sangat menarik ini tentang orang-orang yang mengaku sufi atau menunjukkan penampilan-penampilan sufi, gaya-gaya kesufian, ya, dan orang-orang yang meniru mereka. Ya. Oke, kita baca sebuah sanad yang diriwayatkan oleh Imam Suhrawardi. Wa bi sanad al-muttasil al-Imam Abi Hafs As-Suhrawardi, ya, dari pengarang kitab ini namanya Abu Hafs As-Suhrawardi. Beliau mengatakan, qala akhbarana syekhuna Syekhul Islam Abu Najib As-Suhrawardi. Nah, jadi itu salah cetak gitu ya. Jadi Saru Rodi gitu kalau di situ. Jadi yang ketinggalan kalimat satu hurufnya yaitu H, Suhrawardi ya. Di situ ada gelar Syekhuna Syekhul Islam. Nah, ini perlu digarisbawahi teman-teman semua. Syekhul Islam, Syekh al-Islam itu merupakan gelar kepada ulama-ulama yang dahsyat-dahsyat keilmuannya. Salah satunya adalah guru dari pengarang ini yaitu Abu Najib As-Suhrawardi. Adapun pengarang ini namanya Abu Hafs As-Suhrawardi. Gurunya adalah pamannya sendiri. Ya, dengan sanad kita yang bersambung kepada beliau, mari kita kirimkan Al-Fatihah untuk Nabi SAW dan pengarang ini dan guru-gurunya. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma shalli ala nabiyyina Muhammad. Apa kata Syekhul Islam Abu Najib As-Suhrawardi? Qala anba'ana, jadi ana itu kependekan dari anba'ana, mengabarkan kepada kami Syekh Abu Mansur Ibn Khairun. Qala anba'ana Abu Muhammad Al-Hasan bin Ali Al-Jauhari, menyampaikan kepada kami Abu Muhammad Hasan bin Ali Al-Jauhari ijazatan, dengan metode ijazah. Qala anba'ana Muhammad bin Abbas bin Zakaria. Lanjut, qala anba'ana Abu Muhammad Yahya bin Muhammad bin Sa'id al-Asfihani. Qala anba'ana al-Mu'tamir ibn Sulaiman. Qala anba'ana Umayd at-Tawil an Sayyidina Anas radhiyallahu ta'ala anhu, Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu. Qala, ini sudah masuk ke matan hadisnya. Ja'a rajulun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Datang seseorang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala ya Rasulullah, mata qiyamus sa'ah. Nah, ini betul-betul menjawab kegalauan beberapa jamaah yang kurang tepat ngaji akhir zamannya. Ini hadis yang sangat cocok ya. Jadi orang ini bertanya, wahai Rasulullah, kapankah itu kiamat? Ya. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya, aman, gitu ya. Apakah siapakah yang bertanya? Gitu maksudnya. Faqala lirajulin, ana ya Rasulullah. Aku yang bertanya wahai Rasulullah. Qala, lalu Nabi memberikan pertanyaan kembali. Jadi pertanyaan dibalas dengan pertanyaan. Ma'adatta lahu. Di riwayat yang masyhur, ma'adatta laha. Kalau di sini karena kembalinya kepada qiyam, ma'adatta lahu. Apa yang kau persiapkan untuk terjadinya kiamat? Lalu orang ini jawab, qala ma'adattu lahu kathiru salatin wala siyamin.
aku tidak mempersiapkan dengan banyaknya salat dan puasa. Atau qala ma'adattu lahu kabira amalin, atau dia menjawab, aku tidak mempersiapkannya dengan amal yang banyak. Illa anni uhibbullaha wa rasulah. Tapi aku hanya mempersiapkan satu hal, cinta Allah dan Rasulnya. Faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, al-mar'u ma'a man ahab, wa anta ma'a man ahbabta. Lalu Nabi memberikan sebuah rumusan, seseorang akan bersama yang dia cintai, atau anta ma'a man ahbabta, engkau akan bersama dengan siapa yang kau cintai. Qala Anas, fama ra'aitul muslimina farihu bi syai'in ba'da al-islam farhahum bihadza. Ya. Setelah itu Sayyidina Anas bin Malik membuat sebuah komentar, ya. Kalau dulu komentar itu begini, kalau sekarang mungkin jadi status kali ya. Fama ra'aitul muslimin, aku tidak melihat orang-orang Islam farihu, mereka berbahagia, senang, gembira dengan suatu hal ba'dal Islam, setelah dapat hidayah masuk Islam, farhahum bihadza, melebihi kebahagiaan mereka dengan kalam Rasulullah ini sallallahu alaihi wasallam. Jadi dari dulu memang sudah banyak orang yang penasaran kapan kiamatnya, kapan terjadi tanda-tanda kiamat. Mereka itu pengennya kasih tanggal aja, kasih tahunnya, seperti beberapa dai-dai hari ini itulah ya. Nggak sabaran ngasih tanggal turunnya Mahdi, keluarnya Mahdi, turunnya Isa, Mahdi di baiat tahun sekian. Ya. Udah salah juga, hadisnya nggak sahih, akhirnya cari cara untuk memolesnya, ya, dengan kalimat-kalimat yang di situ ada talbis, ya. Talbis itu ya memanipulasi kalimat-kalimat sehingga tidak terkesan menutupi sebenarnya yang mereka keliru, ya. Nah, ini berbahaya. Disebutkan di hadis ini sebuah rumus, al-mar'u ma'a man ahab. Seseorang itu akan bersama yang dia cintai. Ya. Au anta ma'a man ahbabta. Engkau akan bersama yang engkau cintai. Nah, bersama itu maknanya nanti akan diturunkan dalam yang jadi judul di sini, yaitu mutasawwif atau mutasyabbih. Jadi bedakan antara sufi, mutasawwif, mutasyabbih. Sufi orang yang betul-betul hatinya bersih dari selain Allah. Mutasawwif orang yang menguasai ilmu tasawuf tapi belum tentu ahli pengamal. Dan mutasyabbih orang yang menyerupai penampilan para sufi. Fal mutasyabbih bis sufiyah ma ikhtara tashabbuh bihim duna ghairihim min at-ta'if illa li mahabbatihi iyyahum. Maka mutasyabbih bis sufiyah, orang yang meniru gaya-gaya sufi, makhtara tashabbuha, tidaklah memilih tashabbuh tersebut, meniru tersebut, padahal ada ahli fikih, ada ahli kalam, ada filsuf, ya. Kenapa model penampilan sufi yang dipilih? Ya. Limahabbatihi iyahum, tidaklah itu kecuali karena mereka mencintai para sufi. Meskipun wahuwa ma'a taqsirihi 'anil qiyam bima hum fi, meskipun mereka merasa dirinya kurang dalam melaksanakannya. Bima hum fihi yakunu ma'ahum li mawdi'i iradatihi wa mahabbatihi. Namun mereka mempunyai satu posisi iradah dan mahabbah yang tinggi terhadap para sufi, ya. Waqad warada bi lafzin akhar awdah min al-khabar alladhi rawaina fi al-ma'na. Jadi kata beliau, ini hanya ahli hadis yang bisa meriwayatkan begini dan mukharrij. Ya. Jadi kalau kita sebut hadis riwayat, orang yang meriwayatkannya ini disebut dengan periwayat hadis atau mukharrijul hadis. Mukharrijul hadis itu biasanya punya keterangan begini. Hadis ini diriwayatkan dalam redaksi yang lain. Nah, ini beliau menemukan itu, ya. Waqad warada, sungguh ada beberapa lafaz yang lebih jelas dari lafaz redaksi yang kita baca barusan, ya. Rawa Ubadah ibnu Samit an Abi Dzar al-Ghifari. Nah, ini menarik, ya, sahabat meriwayatkan dari sahabat. Qala qultu ya Rasulullah,
Aku berkata, wahai Rasulullah, ar-rajul yuhibbul qauma wa la yastati'u an ya'mala ka'amalihim. Teman-teman semua, ini hiburan buat kita semua. Ada orang beramal, ada orang mencintai sekelompok ilmuwan, ahli-ahli amal, wali-wali Allah, atau para nabi, tapi tidak sanggup meniru secara utuh. Wala yastati' an ya'mala ka'amalihim. Tidak sanggup beramal seperti orang-orang yang mereka cintai itu. Qala anta ya Abu Dzar ma'a man ahbabta. Maka Nabi secara spesifik mengatakan, engkau wahai Abu Dzar akan bersama siapapun yang engkau cintai. Qultu fa inni uhibbullaha wa rasulah. Aku mencintai Allah dan Rasulnya, wahai Rasulullah. Qala fa innaka ma'a man ahbabta. Maka engkau akan bersama yang kau cintai, yaitu bersama Allah dan Rasulullah. Qala fa'adaha Abu Dzar fa'adaha Rasulullah SAW. Lalu Abu Dzar bertanya lagi, lalu Nabi menjawab dengan hal yang serupa. Abu Dzar bersama Allah, bersama Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Orang kalau sudah cinta, pasti kepikiran kemana-mana, pasti teringat di mana saja. Maka teman-teman semua, Abu Dzar ini dikatakan oleh Nabi, anta ma'aman ahbabta. Kenapa Nabi tidak mengatakan, innaka ma'allahi wa rasulih? Karena siapa tahu, Nabi melihat sisi manusiawi dari Abu Dzar. Siapa tahu Abu Dzar juga mencintai istrinya, mencintai selain Allah dan Rasulullah SAW. Namun ketika disebut mencintai Allah dan Rasulnya, maka orang ini akan meniru sifat-sifat yang pantas diambil dari sifat-sifat asma Allah Ta'ala. Karena ada beberapa asma yang tidak boleh kita tiru, ya. Dan meniru sifat-sifat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kapan saja. Famahabbatul mutashabbihi iyahum la takunu illa litanabbuhu ruhihi lima tanabbahat lahu arwahus sufiyah. Jadi cintanya para mutasyabbih, orang-orang yang ingin meniru para sufi, ya, seperti ya mungkin kita termasuk, ya, kita ini kan belum sufi, ya teman-teman. Saya perlu digarisbawahi, saya belum sufi. Saya juga belum muhaddis, ahli hadis. Kita hanya ingin berusaha untuk mengenang mereka, mengingat mereka, ya. Maka meniru penampilan mereka, gaya membaca mereka, ilmu-ilmu mereka, itu supaya ada kontak antara ruh kita dan ruh mereka, sehingga kita kemudian bertambah cinta kepada mereka. Kira-kira begitu penjelasan bebasnya, ya. Li'anna mahabbata amrillah wa ma yuqrabu ilaihi wa ma yuqrabu minhu takunu bijazibir ruh. Karena kecintaan terhadap amrillah, ya, urusan yang berkaitan dengan Allah dan yang mendekatkan diri kepadanya, ya harus dari aspek rohani. Oleh karena itu, para mutasyabbih, para orang-orang yang ingin meniru sufi, mereka menirunya dari aspek rohani, penampilan-penampilan yang bisa menggetarkan rohani. Itu sebabnya beberapa masyaikh sufi mempunyai pakaian-pakaian khas, yang pakaian itu kemudian digunakan oleh murid-muridnya supaya murid-muridnya merasakan getaran-getaran ketika menggunakan baju-baju tertentu, pakaian-pakaian tertentu, tasbih-tasbih tertentu, ya. Ghairu anna al-mutasyabbih ta'uq bi zulmatin nafs wa sufi takhlusu min dhalik. Namun perlu sufi takhallasa min dhalik, ya. Namun perlu diingat bahwa orang yang mutasyabbih, orang-orang seperti kita ini yang baru meniru para sufi, itu mempunyai kegelapan hawa nafsu, mempunyai ya sesuatu yang sebenarnya belum beres dalam diri kita, ya. Sedangkan sufi takhallasa min dhalik, ya. Sufi telah terlepas dari kegelapan jiwa tersebut. Kegelapan jiwa itu yang kita sebut sifat-sifat negatif, ya, sifat-sifat yang tidak pantas untuk seorang sufi. Wal mutasawwif mutatalli'un ila halis sufi. Ya, kalau
Jadi tadi ada mutasyabbih, ada mutasawwif, ada sufi. Kalau mutasawwif, ini orang yang sangat mengenal hal sufi. Membaca buku-buku tasawuf, mungkin menulis tentang tasawuf. Ya, itu disebut mutasawwif, belum sufi. Nah, ini banyak di kampus-kampus, di pesantren-pesantren. Ya. Ini sangat-sangat banyak ya. Bahkan diskusi-diskusi, ada kajian ma'rifatun nafs, ya, kajian tentang hakikat diri, syariat, hakikat, itu sangat jago sekali. Jadi kalau ada orang-orang yang seperti ini, yang sangat jago berbicara tentang tasawuf, tapi dia belum sepenuhnya mengikuti sufi, maka disebut mutasawwif. Wa huwa musyrikun bi baqa'i syai'in min sifati nafsihi. Ya. Dan mutasawwif ini musyrikun bi baqa'i syai'in min sifati nafsihi alaihi lil mutasyabbih. Ini mirip dengan mutasyabbih. Mutasyabbih ini cuma ikut-ikutan ya, karena cinta aja maka mereka menggunakan karakter-karakter sufi. Sedangkan ini juga sama ya, tapi dia sangat mengerti ilmunya ya. Sangat mengerti kenapa jumlah zikirnya begini, kenapa zikirnya Allahu ya, la ilaha illallah sekian angka, kemudian ada teknik-teknik tertentu dia sangat mengerti ya. Wa tariqus sufiyah awwaluhu iman ya. Tapi ingat, mutasyabbih dan mutasawwif ini belum sufi. Kenapa? Karena mereka belum mengikuti jalan sufi, baru wacana kesufian. Apalagi yang tidak mengenal sufi ya. Coba lihat, ini boleh dihafalkan teman-teman dalam hati ya. Jalannya para sufi, awalnya iman kepada Allah, kepada malaikat Allah, semua rukun imannya, hari akhirat. Summa ilmun. Ya. Kemudian ilmu. Summa zaukun. Antara ilmu dan zauk ini ada satu proses namanya amal. Pengamalan inilah kemudian yang melahirkan suatu hal yang disebut dengan zauk, rasa. Ya. Nah, ini jalan sufi. Ini jalan, bukan tujuan, teman-teman semua. Iman, ilmu yang diamalkan melahirkan zauk. Nah, jadi kalau yang sudah belajar zikir, tarekat A, B, tarekat A, tinggal perbaiki, yakin nggak gitu, perbaiki dulu, yakini dulu bahwa ilmunya ilmu memang dari Allah. Ilmu zikir itu disimpan oleh Allah dalam kolbu para nabi, setelah nabi wafat disimpan di kolbu para wali. Maka teknik-teknik itu sampai sekarang masih banyak. Ya. Yakin nggak ini warisan dari Rasulullah, warisan dari wali-wali Allah ya. Lalu kemudian diilmui, dipelajari, diamalkan sehingga melahirkan zauk. Fatashabbuh sahibu imanin. Bedanya dengan sufi apa? Tashabbuh itu dia ada imannya. Iman, percaya, bitarik kesufiyah aslun kabir ya. Mempercayai iman di situ tasdik ya, membenarkan tariqah sufi adalah modal yang besar ya. Mutasawwif belum tentu. Mutasawwif itu mengerti aja. Dan itu banyak ya. Di non-muslim juga banyak. Maka dulu oleh orientalis itu banyak yang mengkaji tasawuf dan mereka banyak yang mengerti, tapi ada yang belum masuk dan mengambilnya ya. Qala al-Junayd rahmatullah alaihi wa qadasallahu sirruhu al-iman bi tariqina hadza wilayatun ya. Mempercayai, mentasdik jalan kami ini adalah kewalian yang besar, kewalian yang kecil ya, wilayatun. Di riwayat lain wilayatun sughra. ووجه ذلك أن الصوفية تميزوا بأحوال عزيزة وآثار مستغربة عند أخطر الخلق. Kenapa? Ya, karena para sufi berbeda dengan mereka, dengan para mutasawwif dan mutasyabbih, dengan ahwal yang azizah, dengan keadaan-keadaan yang azizah. Azizah bisa artinya dua, unik ataupun mulia. Wa athar mustaghribah, ya, atau mustaghrabah boleh. Yang lebih pas di sini mustaghribah, dan asar-asar ya, riwayat-riwayat yang unik-unik ya, inda aksaril khalq,
menurut sebagian besar makhluk. Li'annahum mukashafuna bil qadari wa ghara'ibil ulum. Karena mereka pada dasarnya tidak tahu, lalu Allah beritahu. Nah, ini yang disebut kasyaf. Mukashafuna bil qadar. Allah beri rahasia-rahasia tentang takdir Allah. Ya, sebagaimana para nabi dan beberapa sahabat itu diberi. Bedanya tentu tidak seperti diberinya para nabi. Ya. Wa ghara'ibil ulum, dan ilmu-ilmu yang aneh, ilmu-ilmu yang unik. Imam Ibn Arabi dalam Futuhat Makkiyah menyebutkan ada 7 ilmu para wali itu. Salah satunya ilmu huruf. Ya. Saya pernah ditanya mengenai ilmu huruf oleh beberapa orang, lalu kitab tentang ilmu huruf yaitu Syamsul Ma'arif Kubra. Mereka yang tidak mengerti kitab ini menganggap kitab ini kitab sihir. Padahal definisi sihir belum tahu. Sihir itu, teman-teman, apapun, sebenarnya nggak perlu pakai ilmu huruf, nggak perlu pakai kitab Syamsul Ma'arif Kubra. Kita baca Quran, Fatihah, diniatkan untuk menipu orang, itu sudah sihir. Padahal baca Quran. Apalagi pakai ilmu huruf. Ya. Jadi, yang punya ittila, yang punya kemampuan menelaah ilmu-ilmu huruf itu dengan cara yang sangat ajib, yang luar biasa, itulah para sufi itu. Mereka diajarkan oleh Allah ilmu laduni. Ya, dan ini saya sudah bertemu dengan orang-orang yang seperti ini. Wa isyaratihim ila azimi amrillahi wal qurbi minhu. Dan isyarat-isyarat mereka terhadap keagungan perintah-perintah Allah dan mendekat kepadanya. Nah, inilah kemudian melahirkan kitab Ihya Ulumuddin, Futuhat Makkiyah, Hikam, ya, termasuk kitab ini. Nah, kenapa mereka bisa punya isyarat-isyarat yang luar biasa ini? Karena ruh mereka bukanlah di sini. Ruh mereka berkiblatnya bukan ke dunia. Ruh mereka berkiblatnya ke alam Jabarut. Di sana tersimpan rahasia-rahasia tersebut yang dengan itulah mereka menangkap dan dibahasakan dengan bahasa manusia. Wal iman bidzalika imanun bil qudrah. Iman dengan itu adalah iman kepada kudrahnya Allah Ta'ala. Wa qad ankara qaumun min ahli al-millah karamatil awliya. Mengingkari sekelompok orang, sekelompok aliran tentang karamat para wali. Nah, pengingkaran ini secara mutlak itu kelompok Mu'tazilah, kelompok Qadariyah. Banyak kawan-kawan saya mengatakan, apakah liberal termasuk Qadariyah, Jabariyah? Ada yang iya, ada yang tidak. Ya. Karena beberapa liberal itu berangkat dari pesantren Aswaja malah, kemudian ya kalewat, ya, berpikirnya kalewat, akhirnya tidak lagi Aswaja, tapi masih percaya keramat wali. Nah, tapi kalau yang dulu, yang terjadi dulu di zaman para imam-imam kita tersebut, kelompok Qadariyah, Mu'tazilah tidak percaya sama sekali dengan karamat aulia. Keramat kejadian-kejadian luar biasa di kalangan para wali. Ya. Nah, maka teman-teman semua, di zaman ini ada yang percaya, tapi seperti Bani Israel. Nah, seperti Bani Israel itu percaya kepada nabi-nabi terdahulu, kata mereka, ya, tapi tidak percaya kepada kenabian Nabi Muhammad. Percaya kepada Nabi Isa, kepada Nabi Musa, tapi nggak percaya ke Nabi Isa yang mereka temui. Di zaman Nabi Musa, mereka percaya ke Nabi sebelum Nabi Musa, tapi tidak mempercayai Nabi Musa. Ya, kalaupun percaya itu bersyarat. Ya. Jadi muncullah seseorang datang ke tempat saya lalu mengatakan, sekarang udah nggak ada lagi sufi. Ya. Sufi itu udah nggak benar sekarang. Yang benar itu yang sufi dulu. Ya. Pertanyaannya, apakah dia dulu itu hidup? Tahu dari mana dia sufi dulu beda dengan sufi sekarang? Gitu. Kalau memang dia punya datanya, nggak apa-apa ya. Nah, ini pentingnya sanad sebenarnya. Nah, ini banyak sekali yang tiba-tiba ya merasa paling mengerti dan mengatakan sufi yang sekarang itu tidak benar, yang benar cuma dulu. Nah, teman-teman semua, ketika terjadi karamat aulia, mereka nggak percaya dan menganggap itu sebagian dari itu sihir syaitani. Kenapa kita menolak ada orang yang sahibul karamat pada zaman ini? Apakah karena karamah itu tidak terjadi pada diri kita? Ya, jangan-jangan tidak terjadi pada mereka sehingga mereka kemudian menolak. Ya. Inilah jawaban dari Imam Ibnu Athaillah ketika banyak orang yang
pengikut orang-orang tertentu kita bisa sebut yang mengatakan Nabi Khidir tidak hidup, sudah mati. Nggak mungkin ditemui. Kata Ibnu Athaillah, beliau sembari tersenyum ya, sambil nulis itu kayak tersenyum sebenarnya. Ya, saya merasakan itu. Apa kata beliau? Sebenarnya orang begini lagi cerita tentang makomnya, tentang posisi rohaninya. Dia memang tidak pernah ketemu Nabi Khidir. Lalu dia dibungkuslah ketidakmampuan dia ketemu Nabi Khidir, bahwa Nabi Khidir itu nggak ada. Jadi kata Ibnu Athaillah, ini orang biasa aja lah gitu. Nggak usah terlalu melayaninya. Imam Ibnu Hajar Al-Haytami dalam Fatwa Al-Hadithiyah dikabarkan seorang wa akhbaruni ya bi anna al-Khidir, bahasanya mereka mengabarkanku bahwa Nabi Khidir datang kepada aku bertanya beberapa masail, lalu aku jawab dan aku tidak tahu kalau yang bertanya itu Nabi Khidir. Lalu beliau jawab, kenapa saya tidak sadar kalau yang nanya itu Khidir? Karena saya tidak ada istiadat secara rohani. Jadi beliau munsif, beliau langsung sadar. Ini Ibnu Hajar Al-Haytami, imam di Mekah yang pakar fatwa dan semua sanad mazhab fikih kita dalam mazhab Syafi'i itu lewat beliau. Ya, kesadaran ini yang jarang hari ini ada pada orang-orang alim, ya, orang-orang cerdas yang merasa cerdas. Nah, maka teman-teman, wal iman bidzalika imanun bil qudrah, maka udahlah percaya aja lah ya. Karena Nabi mengatakan al ulama warasatul anbiya, para ulama-ulama yang takut kepada Allah itu adalah pewaris para nabi ya. Pewaris para nabi. Nabi itu adalah ahwal-ahwal rohani. Maka yang diwarisi adalah ahwal-ahwal rohaninya. Bukan baca kitab, bukan gelar doktor, kiai, ustadz, apalagi gelar buya, ya nggak ada zaman itu. Terus apa ini yang diwariskan? Yang diwariskan adalah iman, yang diwariskan adalah tasdik, yang diwariskan adalah kerohanian. Walahum ulumun min hadzal qabil fala yu'minu bitariqihim illa man khassallahu bimazidi inayatihi. Nah, ini kabar gembira bagi teman-teman semua yang ikut kajian ini. Maka bagi mereka para sufi, mereka mempunyai ilmu tentang iman kepada qudrah. Kehendak Allah itu tidak terbatas. Kapanpun, tidak hanya dulu, sekarang juga sama, nanti juga sama. Karena Allah tidak pernah berubah. Dan mereka, para sufi itu kelebihannya adalah mereka mempunyai kelebihan iman terhadap qudrah ini. Sehingga fala yu'minu bitariqihim. Sehingga tidaklah percaya kepada jalan mereka, tidaklah membenarkan jalan mereka, kecuali orang yang diberi inayah, tambahan dari Allah SWT. Jadi setelah kita dapat hidayah keislaman, maka tambahannya adalah mazid inayatihi. Tambahan dari bantuan-bantuan kerohanian dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu mampu mempercayai ini. Nah, mampu mempercayai ini bukanlah mempercayai hal-hal yang irasional, tapi dia sudah di atas rasio yang kita sebut zauq ya. Fal mutasyabbih sahibu imanin. Orang-orang yang menyerupai sufi, meniru gelagat sufi, ya, tasbihnya sufi, pakaian sufi, itu sudah keren ya. Kenapa berapa? Karena mereka telah mempercayai kebenaran sufi. Adapun mutasawwif sahib wa ilmin. Sedangkan orang-orang mutasawwif, pakar ilmu tasawuf, mereka baru sahib wa ilmin, mereka baru tahu wacana. Ya. Li'annahu ba'dal iman, karena setelah iman, iktasaba mazida ilmin bitarakin. Karena mereka setelah percaya, mereka kemudian berusaha untuk mencari analog-analog, keilmuan rasionalisasi yang bisa memperkuat hal itu. Wasarahu min dzalika mawajidu yastadillu lahu ala sa'iriha. Lalu hujah-hujah yang dia dapat, dalil-dalil yang dia peroleh dijadikan cara untuk membenarkan hal-hal yang berkaitan dengan tasawuf. Nah, maka kalau ada orang begini ketemu dengan mursyid-mursyid yang arif ya, lalu para mutasawwif ini mulai mau mengamalkan tasawuf, mulai ikut suluk, ikut zikir. Biasanya guru-guru itu mengatakan orang begini sedikit saja dia pinter, menanggalkan sok pinternya, lalu merasa rendah diri di hadapan Allah, tidak jadi juri di hadapan makhluk,
tidak nilai-nilai orang, ya, kasyaf-kasyaf orang, maka Allah akan pakaikan kepadanya pakaian-pakaian kerohanian yang sebenarnya. Ya, jadi orang-orang alim itu kalau mau saja bertorekot dengan benar, beramal dengan benar, itu gampang. Usul ilallahnya gampang. Karena dia sudah tahu hal-hal tersebut gimana cara menghadapinya. Ya, itulah bedanya. Wasufi sahibu dzauqin, bedanya kalau mutasawuf ini ahli wacana. Kalau bahasa saya kepada teman-teman di Ribat waktu dulu ya, mungkin teman-teman di Ribat masih ingat, kita sebut dulu orang sahibul kashfil aqli. Orang yang telah dapat pemahaman akliyah. Kasyafnya sudah kasyaf akli, tapi belum kasyaf zauqi atau qalbi, belum kasyaf rohani. Ya. Nah, bedanya dengan sufi. Sufi itu sahibu dzauqin karena dia langsung mempraktekkannya, maka dia sahib zauq. Dia langsung mengetahuinya. Pilih menteorikan rasa madu, perbedaannya dengan gula, bertahun-tahun, mana yang lebih valid keilmuannya. Nah, ini kami ini sekolah S1, S2, S3, cuma ingin menteorikan tasawuf. Ternyata tasawuf itu sederhana sekali. Mau beramal, sudah dapat zauqnya. Ya. Fal mutasawwif wa hakadha sunnatullah ta'ala jariyatun anna kulla sahibi halin lahu zawqun fihi labudda ay yukshafa lahu ilmun bihali a'la mimma huwa fi. Ya. Maka mutasawwif, ya, derajat keilmuannya itu di bawah sahib zauqin. Ya. Nah, inilah sunnah Allah Ta'ala. Ya, sunnatullah itu artinya hukum Allah yang berlaku, bahwasannya semua yang punya hal, punya pengamalan, lalu mendapatkan kondisi-kondisi rohani tertentu, maka dia merasakan zauq juga, ya. Merasakan zauq, la budda ay yukshafa lahu ilmun bihalin a'la mimma huwa fi. Maka orang-orang yang sahib zauq ini akan merasakan yang lebih tinggi daripada para ahli wacana ini, ya. Fayakunu fil hal awal sahibu zauqin. Maka orang-orang sufi-sufi, walaupun dia ummi, dia nggak S1, nggak S2, nggak S3, tapi karena dia punya zauq, ya. Fil hal alladhi kushifa bihi sahibu ilmin. Setelah dibukakan kepadanya, maka dia otomatis menjadi melewati mutasawwif. Ya, teori-teorinya akan melewati sufi. Ya, satu kali di Usuluddin, di Fakultas Usuluddin, salah satu fakultas yang paling serius mengkaji keislaman di UIN, IAIN, ya. Di UIN Jakarta dulu ada, waktu saya masih S1, saya masih ingat, diundanglah seorang pakar sejarawan dari UI, dari luar negeri, ada dua, ya. UI luar negeri, kemudian diundang seorang ahli tasawuf, seorang sufi mursyid dari Cirebon, ya, mursyid tarekat tertentu, ya, saya nggak usah sebut. Lalu mereka berbicara, ya, apa yang mereka ketahui. Si profesor berbicara apa yang dia teliti, si doktor ahli sejarah dari UI juga berbicara tentang apa yang dia teliti. Dengan bangganya, menggebu-gebunya, tiba-tiba sampailah di bagian puncak, si mursyid berbicara, dia tidak punya gelar-gelar doktor, profesor, tapi kekuatan kata-katanya melewati semua yang disampaikan oleh profesor dan doktor tadi. Kenapa ini terjadi? Karena keilmuan mutasawwif ini dia hanya membaca dari buku, data, sedangkan sufi dia mengalaminya, lalu kemudian membahasakan dengan bahasa pengalamannya. Dan ini tentu lebih menarik. Kalau mau lebih vulgar lagi, orang yang belum menikah cerita tentang malam pertama tentu beda dengan orang yang sudah menikah cerita tentang malam pertama. Ya. Tentu Buya Musa paling pusing dengan hal ini, ya. Baik, wa bihali fawqi dzalika sahibu iman, ya, hatta la yazala tariqu talabi maslukan fayakunu fi hali dzauq sahibu qadamin wa fi hali ilmi sahibu nazarin wa fi hali fawq dzalika sahibu iman. Jadi ketika sufi itu selesai mengalami suatu hal, maka muncullah ilmu. Selesai berilmu, maka kemudian dia punya efek pada dirinya, maka
maka dia memakaikan simbol-simbol tertentu, ya disebut sahibu qadam, ya, sahibu qidamin, qadam, ya, maqam maksudnya, atau sahibu nazarin, ya. Nah, inilah perbedaan antara ilmuwan di kampus dengan ahli rohani di surau-surau, di ribat-ribat, di zawiyah, ya. Mereka kalau orang-orang yang ahli di kampus sibuk menteorikan saja. Maka beberapa kawan saya meneliti tarekat Naqsyabandi misalnya di kampung kita, ya. Dulu saya bilangin, Pak, icipi dululah baru kamu teliti. Oh, saya mau objektif. Nah, justru objektif itu ketika merasakan sendiri, seperti antropolog, dia tinggal bertahun-tahun dengan objek yang dia teliti. Oh, itu nggak objektif. Nah, justru dia belum mengerti apa yang disebut objektif itu. Ya. Objektif itu ketika sekarang dalam tradisi orang-orang Barat sendiri yang mereka mengganti namanya dari orientalis menjadi revisionis, itu merubah. Dulu itu Timur, Muslim khususnya, apa yang mereka hasilkan dari kajian-kajian mereka, maka asumsi itulah yang kemudian diarahkan kepada mereka, kepada Muslim. Kalau sekarang enggak, mereka revisionis Barat, mereka mulai menyadari, ini kayak antropolog, apapun teori mereka, jika tidak dibenarkan oleh objek yang diteliti, maka teori mereka semuanya nguap seperti asap. Ya, buih-buih aja nggak ada maknanya. Itu mereka sudah sepakat hari ini. Nah, jadi kalau ada peneliti-peneliti di antara teman-teman, sahabat semua yang ingin meneliti tentang tasawuf, tentang salafi, tentang jemaah tabligh, cemplung langsung, ya. Mau teliti tentang jemaah tabligh langsung khuruj. Ingin meneliti tentang sufi, tentang salafi, ikut kajiannya. Rasakan bagaimana bercelana jingkrang, ya. Nah, coba rasain, jenggotnya panjangin dulu. Rasakan bagaimana tuh, ya, ikut berbicara bid'ah, ya, seperti itu. Begitu juga kalau ingin memahami sufi, jangan baca buku anti sufi, ya. Itu taklid baru lagi, udah anti taklid kok malah taklid kepada anti sufi, ya. Ini persoalan yang ribet, ya. Teman-teman semua, maka ada dalam Al-Quran Allah menyebut istilah-istilah tentang ini, tapi dengan ungkapan yang lebih spesifik, ya. Innal abrara lafi na'im. Innal abrar, sesungguhnya orang-orang yang baik, lafi na'im, sungguh dalam surga kenikmatan. Jadi orang awam yang soleh disebut abrar. Mungkin inilah disebut mutasyabbih, ya. Mutasawwif ini abrar. Wa mizajuhu min tasnim 'ainan yashrabu bihal muqarrabun. Nah, di surat Mutaffifin ayat 27-28, lain lagi kalau tadi Al-Infitar, ya. Muqarrabun, wah itu dia anugerah yang diberikan lebih besar daripada abrar. Jadi Allah menyebut ada abrar, ada muqarrabun. Lebih tinggi mana? Tentu lebih tinggi muqarrabun, ya. Atau kita sebut biasanya muqarrabin. Fakana li syarabil abrar, ya, mazjun min syarabil muqarrabin walil muqarrabin baina dzalika sarfan, ya. Jadi orang-orang yang abrar itu mendapatkan satu nikmat. Yang nikmat itu hanyalah sebagian dari nikmatnya para muqarrabin. Karena bagi muqarrabin ada kenikmatan yang lebih banyak lagi dari itu. Ya, beberapa waktu lalu ketika saya diundang juga online, ya, di beberapa kajian, lalu sampailah orang itu, ya, dia bertanya tapi sedang ingin mengajari saya, ya, saya terima, kita dengerin. Tapi ketika saya ngomong, kemudian dipotong, ya, isinya semuanya teori, muqarrabin, ihsan. Ya udah, kita kembali ke mutasawwif dan mutasyabbih dan sufi. Kita bilang, ya tinggal Bapak amalkan saja. Dari dulu masa wacana muqarrabin, wacana ihsan, wacana takwa, sekarang silahkan diamalkan saja. Tapi habis itu langsung live. Ini tanda kalau bertanyanya bukan bertanya tapi menanya, ngetes, ya. Jadi teman-teman semua, inilah beda mutasawwif dengan sufi. Mutasawwif itu suka ngetes dari dulu, ya. Saya alhamdulillah Allah mudahkan perjalanan ke beberapa tempat, dan itu setiap tempat itu pasti ada yang mutasawwif. Yang ya, mutasawwif itu boleh disebut sok-sok sufi, ya, suka ngetes orang, ya. Nah, tapi sebenarnya orang ini lagi mencari sebenarnya
Siapa yang bisa dia menjadi pembimbingnya, atau dia sedang mencari pembenaran apa yang dia teorikan dari pemahaman-pemahamannya, ya. Dan itu pun bertingkat-tingkat, ya. Ada yang mutasawuf alim, ada yang mutasawuf itu sebenarnya dia nggak alim, dia cuma taklid aja, atau bahkan jahilun murakkab, ya. Itu banyak level-levelnya banyak. Fasufi syarabu sarfin walil mutasawwif min masjin fi syarabihi walil mutashabbih masjin min syarabil mutasawwif fasufi sabaqa ila maqarir ruh min bisatil qurb. Jadi sufi itu mendapatkan yang murni, nikmat yang murni, mutasawwif dapat sebagiannya saja, mutasyabbih sebagian dari mutasawwif, ya. Karena kemuliaan mutasawwif itu adalah ilmunya. Sedangkan sufi ini telah mencapai maqarir ruh, ya, tempat kembalinya, tempat tenangnya ruh. Kenapa? Karena ruh itu dia harus dekat kepada sumbernya ruh, yaitu Allah Ta'ala. Tempat ini disebut bisatil qurb, tempatnya orang-orang muqarrabin. Wal mutasawwifu binisbati ila zahid li'annahu tafa'ala wa ta'ammala wa tasabbaba isyaratan ila ma baqiya alaihi min wasfihi fahuwa mujtahid fi tariqihi sayru ala rabbih. Mutasawwif itu dapat dinisbatkan kepada, ya, binisbah ila zahid, seperti tafa'ala wa ta'ammala wa tasabbaba, orang yang mencoba untuk meniru sebenarnya, atau berusaha berbuat, mencari sebab, ya, sebagai isyarat terhadap apa yang tersisa dari sifat-sifatnya, dan orang ini sebenarnya sedang bersungguh-sungguh ingin mencari jalan untuk ditempuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Teman-teman semua, di dalam hadis yang sahih, Nabi SAW mengatakan, ya, siru, berjalanlah kamu, sabaqal mufarridun. Ini ada dalam hadis sahih, ya. Sungguh telah dahulu melewati jalur rintangan-rintangan ini, yaitu mufarridun. Siapa itu mufarridun? Mufarridun secara harfiah, orang-orang yang fard, ya, orang-orang yang tafrid, yang fokus, yang mulai menyendiri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan zikirnya asyik ma'syuk. Wal mutasawwif, sedangkan mutasawwif fi maqamis sairina wasilun wa fi sayrihi ila maqaril qalb. Nah, saya pernah menyebutkan dulu tentang ruh, bagian terdalam dari manusia, tapi itu paling luas. Kalau kebuka, maka kita akan merasakan keluasannya. Bagian atasnya, ya, ada beberapa tingkat. Nah, itu adalah qalbu. Nah, qalbu ini luarnya disebut qalib. Nah, qalib ini di situ ada akal, ada badan ini, ya. Jadi ruh, qalbu, qalib, gitu, ya. Mutasawwif itu dia perjalanannya sudah sampai kepada qalb. Belum sampai ke ruh, tapi sudah lumayan dia sampai ke qalb. Makanya makna-makna itu ada di qalbu. Ibarat-ibarat, teori-teori itu ada di qalbu. Belum tembus ke dalam ruh. Karena ruh itu nanti yang akan merasakan, ya. Min dzikrillahi ta'ala, ya, wa muraqabatihi biqalbi. Jadi dia sudah dapat zikir nih. Kebanyakan sebenarnya beberapa mursyid baru nyampe di sini, tapi sudah dikasih ijazah sama gurunya, ya. Merasakan, diperhatikan oleh Allah. Wa talazzuzihi binazrihi ila nazrillah. Dan dia mulai merasakan kelezatan memandangnya, ya. Fasufi, jadi karena qalbu itu berkiblat juga kepada Allah, maka dia merasakan nikmatnya. Fasufi fi maqarir ruh sahibu musyahadah. Kalau tadi mutasawwif ini paling tinggi, dia merasa dipandang oleh Allah dan merasa dipandang oleh sang kekasih, itu luar biasa indahnya. Sedangkan sufi ini bukan hanya merasa dipandang, inilah tingkat tertinggi dari ihsan. Musyahadah. An ta'budallah ka'annaka tara. Engkau ibadah seakan-akan langsung memandang Allah Subhanahu wa taala. Inilah maqam orang-orang khusyuk yang level tertinggi yang disebutkan dalam Al-Qur'an, Al-Baqarah 46, alladzina yazunnuna annahum mulaqu rabbihim. Mereka meyakini, mempersepsikan bahwasannya mereka bertemu Allah taala. Nah, jadi inilah mereka, ya, sahibu musyahadatin wal munasib fi maqari sahibir muraqabah. Munasib itu tadi mutasawwif, ya.
Jadi kalau sufi musyahadah langsung melihat, mutasawif dia merasa dilihat, mutasyabbih berusaha melawan gejolak dirinya untuk merasakan apa yang dirasakan oleh mutasawif ataupun sufi. Wa sahibu mujahadah, dan mereka mutasyabbih ini memang banyak mujahadahnya, ya, sahibu muhasabah banyak muhasabahnya. Jadi jangan heran ya, dulu banyak komunitas-komunitas muhasabah di Indonesia itu belum sufi, dia baru mutasyabbih bi tasawuf. Belum berteraikat juga ya. Beberapa tokohnya sudah Allah panggil. Nah, sangat ahli, jadi kalau sudah mulai zikir, mulai muhasabah, sudah banyak yang nangis. Maka orang-orang ini sudah disebut mutasyabbih. Semoga dengan tasyabuhnya, karena tasyabuh itu anta ma'aman ahbabta, kamu akan bersama yang engkau cintai. Maka di alam sana sekarang, saya yakin mereka telah bersama dengan wali-wali Allah yang mereka cintai itu. Ya. Fatalwinu sufi biwujudi qalbih. Maka sufi itu mereka mentalwid, ya, mencoba mewarnai dirinya dengan kehadiran kalbunya. Sedangkan mutasawif dengan nafsiyahnya, jiwanya, gejolak jiwanya itu kemudian itu dipoles, itu dimujahadahkan. Sedangkan mutasyabbih itu baru mengarah ke sana. Ya, lianna talwin li arbabil ahwal wal mutasyabbih mujtahidun salikun lam yasil ba'du ila al ahwal. Kalau talwin tadi jadi pewarnaan rohani, conditioning rohani tadi, karena mereka sudah stabil, maka disebutlah itu arbabul ahwal, ya, karena mereka sudah di situ makomnya. Sedangkan mutasyabbih baru berusaha untuk mencapai ke sana. Nah, bagian akhir teman-teman semua, thumma awrasnal kitaba alladzi nastafaina min ibadina faminhum zalimun li nafsihi wa minhum muqtasidun wa minhum sabiqun bil khairat, ya. Ini ada ayat Allah membagi hamba-hambanya, ada yang zalimun li nafsih, ada yang muqtasid, ada yang sabiq. Ya, yang kira-kira seperti inilah gambaran yang tadi, ya. Ada yang zalimun li nafsih, dia mujahadah sampai kemudian menzalimi dirinya sendiri. Orang mengira itulah sufi. Ada yang muqtasid, mencoba masih mikir-mikir, ya. Ada yang sudah sabiqun bil khairat. Baik Musa, tolong diteruskan dulu Musa sampai bawah atau ke depannya, ya. Tafadhal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ikhwah semua, mohon maaf. Sesuai instruksi dari Abu Razi, kita lanjutkan membacanya. Di sini Al-Imam Abi Hafs As-Sahrawardi menjelaskan terkait dengan ayat Summa awrasnal kitab allazi nastafaina min ibadina. Di sini nampaknya Imam As-Sahrawardi ini ingin memberikan tafsiran secara isyari terkait dari makna ayat ini. Pertama, beliau menyampaikan pandangan dari ulama. Qala ba'duhum az-zalim az-zahid wal muqtasid al-arif was-sabiq al-muhib. Menurut sebahagian dari para ulama, zalim, orang yang dikatakan zalim di ayat itu yang bagian pertama faminhum zalimun li nafsih adalah orang yang zahid, hanya sebatas melakukan zuhud. Wal muqtasid, sedangkan yang muqtasid, wa minhum muqtasidun di ayatnya seperti itu, adalah al-arif, orang yang sudah sampai pada level arif. Sedangkan yang sabikun bil khairat adalah al-muhib, orang yang sampai pada level mahabbah. Dan ini yang dibicarakan di awal tadi tentang hadis Sayyidina Abi Dzar Al-Ghifari ketika beliau bertanya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ada orang yang memiliki cinta namun tidak bisa mengamalkan amalan-amalan sebagaimana layaknya orang yang dicintai itu. Mungkin maksud beliau tidak bisa melakukan amalan sebagaimana layaknya Rasulullah yang beliau cintai, maka Nabi mengatakan, anta ya Abu Dzar ma'aman ahbabta. Engkau akan membersamai orang-orang yang engkau cintai. Wa qala ba'duhum,
Sebagian ulama lagi mengatakan az-zalim allazi yajza'u minal bala wal muqtasid allazi yasbiru 'indal bala was-sabiq allazi yatalazzazu bil bala. Nah, ini pandangan yang kedua. Sebentar, ada yang mau masuk. Pandangan kedua yang beliau kutip di sini, orang yang menurut sebagian para ulama lagi, orang yang zolim di ayat itu maksudnya adalah orang yang berputus asa lantaran adanya sebuah cobaan, ujian yang menimpanya. Sedangkan al-muqtasid, yang dikatakan dengan orang muqtasid di ayat itu, menurut sebagian ulama adalah orang yang sabar ketika adanya bala. Sedangkan as-sabiq bil khairat adalah orang yang bisa menikmati ketika adanya bala. Ini pandangan kedua. Wa qala ba'duhum. Pandangan ketiga, sebagian para ulama mengatakan az-zalim ya'budu 'alal ghaflah wal 'adah. Orang zalim itu dia melakukan ibadah dengan adanya kelalaian dan hanya sebatas adah, rutinitas kebiasaan saja. Wal muqtasid ya'budu 'alar rughbah war ruhbah. Sedangkan yang dikatakan dengan al-muqtasid sebagaimana disampaikan di ayat tadi adalah orang yang melaksanakan ibadah, menjalani ibadah berdasarkan adanya ruhbah, keinginan untuk menuju Allah atau adanya motivasi menuju Allah. Waruhbah, adanya rasa takut dari murkanya Allah. Wasabiq ya'budu 'alal haibah wal minnah. Sedangkan yang dikatakan dengan as-sabiq, orang yang berpacu untuk mendapatkan kebaikan-kebaikan itu yang disampaikan di ayat tadi adalah orang yang menjalankan ibadah dengan adanya rasa haibah kepada Allah dan adanya rasa mendapatkan minnah, nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini masih ada. Yang keempat, tafsir dari ayat tadi yang dikutip oleh Imam As-Sahrawardi di sini adalah az-zalim yazkurullah bilisani. Yang dikatakan dengan zalim di atas adalah orang yang berzikir kepada Allah sebatas di lisannya saja. Sedangkan al-muqtasid adalah orang yang berzikir dengan melibatkan qalbunya. Wasabiq la yansa rabbah. Sedangkan orang yang berpacu kepada kebaikan adalah orang yang tidak melupakan Allah Tuhannya. Jadi di sini ada 4 pandangan para ulama yang dikutip oleh Imam Abi Hafs terkait dengan tafsir atau penjelasan dari ayat summa awrasnal kitabal ladzina istafaina min ibadina ila akhirih. Wa qala Ahmad bin Asim al-Antaki rahimahullahu taala. Kemudian beliau juga menyampaikan tafsir dari seorang tokoh yang bernama Ahmad bin Asim al-Antaki. Az-zalim sahibul aqwal. Yang dikatakan dengan orang zalim di ayat itu adalah orang yang sebatas memiliki ucapan saja, hanya bisa menyampaikan sesuatu hal yang baik. Wal muqtasid sahibul af'al, sedangkan orang yang muqtasid, yang sederhana, yang pertengahan adalah orang yang memiliki af'al, yang tidak hanya sebatas dari ucapan tetapi juga melaksanakan. Wasabiq sahibul ahwal, sedangkan yang dikatakan dengan sabiqum bil khairat, orang yang berpacu untuk kebaikan itu adalah sahibul ahwal, orang yang memiliki ahwal, yang memiliki zauq. Wallahu a'lam bishawab. Baik, syukran Buya Musa. Terjemah ya. Ya, tadi benar ya terjemahnya. Jadi di situ dijelaskan siapa yang az-zalim ya. Az-zalim di situ ini beda dengan penafsiran
penafsiran biasa. Jadi penafsiran itu ada berapa ragam, laun, corak. Ada penafsiran fikhi, biasanya lebih kepada hukum, seperti tafsir Imam Qurtubi. Ada penafsiran yang sifatnya akli, ya, ilmu aqliyah, seperti Imam Fakhruddin Ar-Razi. Bahkan di situ ada mantiknya, ada kalamnya, dan dua ilmu ini diharamkan oleh Ibnu Taimiyah, sehingga Imam Ibnu Taimiyah ini ngejek tafsir Fakhruddin Ar-Razi, padahal tafsir ini ya kalau boleh disebut daging semua isinya ya. Kemudian ada tafsir yang sifatnya cuma naqlul makna ya, ya mirip-mirip terjemah seperti tafsir-tafsir basic kayak Jalalain ya. Termasuk terjemahan itu adalah tafsir, tapi disebut hari ini tafsir terjemah ya. Lalu ada tafsir yang lebih unik, dan ini dinukil juga oleh Imam Zarkashi, Imam dalam Burhan ya, kemudian Imam Suyuti dalam kitab Itqan, tafsir yang bersifat kerohanian. Nah, disebutlah isyari ya. Ini bagian dari contohnya. Jadi ayat itu dia tidak ada pertentangan antara tafsir sufi dan ahli fikih, yang ada hanya keragaman. Cara membacanya beda. Kalau kita melihat satu ayat, kemampuan teman-teman misalnya baru menerjemah, maka berarti tafsirnya baru tafsir terjemah. Tapi kalau sudah mempunyai kemampuan bahasa, maka masuk ke gaya bahasa. Mengerti persoalan fikih, nanti jadi tafsirnya fikih. Mengerti persoalan akidah, nanti jadi akli. Mengerti persoalan rohani, maka jadi tafsir isyari. Tapi beberapa ahli tafsir, karena mereka tidak sampai kepada tafsir isyari, lalu mengatakan isyari bukanlah tafsir. Ya nggak apa-apa juga ya, tapi sebenarnya mereka ini tidak mengenal saja apa yang dialami oleh sahib isyarat tadi. Tadi sampai di Antaqiyah, ya. Jadi sederhananya adalah az-zalim dalam ayat itu. Ya. Orang-orang yang kami pilih di antara hamba-hamba kami, ada faminhum zalimun linafsi, ada yang muqtasid, ada yang sabiqun bil khairat. Yang zalimun ini orang-orang yang berusaha zuhud, ya, sehingga terkesan oleh sebagian orang meninggalin istrinya, berkhalwat, ninggal istrinya khuruj. Itu babnya ini. Kemudian ada yang af'al, ya, banyak wirida, banyak mungkin wiridnya banyak atau bacaannya banyak, sedangkan as-sabiq sahibul ahwal. Sedangkan sabik ini nggak banyak teori, dia langsung banyak ahwal rohaninya. Nah, maka di ujung dikatakan di halaman berikut sebelum kita masuk ke diskusi ya, wa kullu hadhil aqwal qaribatu tanasubi, ya. Sangat dekat kesesuaiannya min halis sufi wal mutasawwif wal mutasyabbih. Yani miriplah sebutannya di Quran, sabiqun bil khairat sufi, muqtasid mutasawwif, zalimun itu mutasyabbih. Wa kulluhum min ahli al-falah wan najah, ya. Maka sebagian besar mereka, ya, semua mereka bahkan adalah orang yang selamat. Tajma'um dairatul istifa, semua mereka dipilih oleh Allah, lalu Allah berikan kepada mereka taksis bil minahi wal ata, dengan anugerah-anugerah. Lalu di sini ada satu sanadnya, kita pendek saja sanadnya kepada wabisanadihi, langsung ke paragraf ketiganya. An Usamah bin Zaid radhiyallahu taala anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Qala fi qoulihi ta'ala, Usamah bin Zaid menceritakan bahwa Nabi pernah menjelaskan ayat yang tadi kita bahas, surat Fatir ayat 32. فَمِنْهُمْ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ وَمِنْهُمْ مُقْتَسِدٌ وَمِنْهُمْ سَابِقٌ بِالْخَيْرَاتِ كُلُّهُمْ فِي الْجَنَّةِ. Mereka itu semuanya masuk surga. Lalu Ibnu Atha mengatakan az-zalim alladhi yuhibbullaha min ajli dunya. Ini hati-hati. Wal muqtasid alladhi yuhibbullaha min ajli al-uqba was-sabiqu alladhi asqata muradahu min radillahi fihi. Ibnu Atha punya penafsiran lain. Ini bukan Ibnu Athaillah, ya. Orang yang zalim di situ yang mencintai Allah, beramal karena ingin kenikmatan duniawi, baca waqiah supaya rezeki lancar, bukan ingin mendekatkan diri kepada yang Maha memberi rezeki. Akhirnya ya berzikirlah.
baca salawat nariyah supaya dagangannya laku gitu ya. Akhirnya menghabiskan waktu ngantuk-ngantuk, puasa 7 hari supaya ya dapat keajaiban-keajaiban di dunia lah. Nah ini orang telah mengurangi jatah dirinya untuk dapat kenikmatan dunia. Nah ini disebut az-zalim wal mu'ta. Wal muqtasid alladhi yuhibbullah min ajli al-uqbah. Muqtasid ini lebih tinggi dikit, dia pengen mengejar kenikmatan akhirat. Jadi ternyata kalau orang masih senang akhirat, senang surga, itu pun masih level 2. Sedangkan yang level tertinggi, dia hanya ingin bertemu Allah, memandang Allah, ya, lalu menghilangkan kehendak-kehendak dirinya. Asqata muradahu bi muradillah. Nah, maka kita tutup. Wa hadza huwa halus sufi. Inilah halnya sufi. Fal mutasyabbih ta'arrada li syai' min amril qaum wa yajibu lahu dzalikal qurb minhum muqaddimatu kulli khair. Jadi sufi beginilah dia kehendak dirinya, ingin begini, ingin begitu, ingin mencapai maqam ini, itu dihilangkan semua. Ya hanya ingin yarjuna rahmatullah, hanya mengharapkan rahmat Allah, ya, yuriduna wajhah, hanya ingin bertemu Allah Subhanahu wa taala, ingin dekat kepada Allah. Sedangkan mutasyabbih ini sudah oke, sudah lumayan karena mereka telah membuka pintu untuk mendekatkan diri kepada Allah dengan meniru orang-orang yang dekat kepada Allah. Inilah kenapa kita mencoba untuk ya, mengambil ilmu ini supaya Allah ridha dengan meniru mereka. Amin ya rabbal alamin. Dikatakan oleh Imam Ibnu Abbad dalam buku beliau tentang aurat-aurat zikir Syaziliyah, ya, bahwa intisab kepada para sufi itu salah satunya adalah dengan cara qiraatu kutubihim, membaca kitab-kitab mereka. Inilah yang kita lakukan sekarang, ya. Tafadhol Musa kalau ada yang mau didiskusikan, ya. Baik, ya. Baik. Jazakumullah khairan jazak Maulana. Mungkin Aqra. Ada beberapa pertanyaan yang masuk.